Selamat pagi semuanya. Pagi. Udah pada sarapan? Sudah. Baik, saya hari ini akan menjadi instruktur kalian mengenai tentang life skill barista. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Lengkap semua ya. Kita hari ini merupakan pertemuan pertama ya untuk pelatihan barista. Baik, saya akan absen di sini. Yang ada nanti tolong ditunjuk tangan dan bilang hadir ya. Pak Ahmad Lutfi Tasuhud, Present, Miss. Mr. Arif Mulki, Miss. Latif Rusdi, Ibu Reni Silvia. Oke, hari ini sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, mendengarkan pelatihan kita hari ini? Ready. Oke, baik. Sama-sama kita lihat presentasi kita ya. Oke, semuanya kita hari ini akan belajar tentang life skill barista, di mana semua pasti sudah profesinya sebagai sebagai profesi barista ya. Yang di sini yang dari kafe ada berapa orang? Saya Bu. Dari kafe apa Pak? Lebih gilirannya. Oh, rakyat ya. Oke, berarti satu yang lain dua masih baru belajar ya. Mahasiswa ya. Oke. Sebelumnya tidak elok kalau kita tidak perkenalkan diri. Nama saya Ajija Fajira. Saya selaku ketua Yayasan di Multi Vokasi Indonesia. Kita ada LPK ataupun LKP, dan juga saya selaku direktis dari The Management Group dan co-founder untuk MSIF, Asesor Kompetensi Barista, FO, Waiter, dan juga perencanaan MICE. Saya juga seorang event manajemen profesional dan juga member di beberapa organisasi seperti Extension, Apara Indonesia, dan juga Prolat Vokasi Sumut. Nah, di sini saya akan jelaskan peraturan yang ada di kelas. Dimohon untuk teman-teman ada di sini untuk bisa ikutan ya. Yang pertama adalah tolong dinonaktifkan handphonenya, ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh pegang handphone. Yang kedua, kalau mau permisi ke toilet boleh bilang, tetapi jangan langsung bypass, ya. Yang ketiga, dilarang merokok, ya. Dan yang keempat, bila terjadi bencana silakan ikuti rambu-rambu yang ada di ruangan ini. Dan bila ada yang ngantuk, kita harus perlu ngopi pastinya. Oke, minyak angin boleh ya? Minyak angin boleh Pak. Nah, yang pertama apa sih peranan seorang barista? Pasti tahu dong ya bedanya antara barista dengan bartender. Kalau barista sudah pasti ada di Bar. di bar. Barista. Barista. Ya. Iya di bar. Di bar. Ya di bar, tetapi mengelola kopi ya Pak ya. Ya. Kalau untuk yang bartender baru di bar juga, tetapi mengelola untuk minuman ataupun alkohol ataupun non alkohol. Nah, saya akan di sini kita akan belajar mengenai mengembangkan produk minuman kopi. Pasti udah tahu dong ya produk-produk apa aja nih yang diciptakan oleh sebuah minuman kopi. Dan ini merupakan salah satu unit kompetensi yang ada di sertifikasi barista, bila nanti Bapak Ibu setelah ikut pelatihan ini akan mengambil sertifikasi keahliannya lagi untuk profesi barista. Nah, nama pelatihan kita hari ini adalah barista, di mana ini merupakan satu bagian dari unit kompetensi, yaitu memutakhirkan pengetahuan tentang produk kopi. Dan juga kalau Bapak Ibu nanti ikut pelatihan sertifikasinya, yang pertama adalah termasuk salah satu elemen kompetensi, yaitu mencari referensi mengenai produk kopi, ya. Dan juga di dalam kriteria untuk kerjanya adalah sumber-sumber informasi dan identifikasi melalui sumber-sumber yang terpercaya pastinya.
Nah, tujuan kita berada di sini adalah menjelaskan tugas dan fungsi seorang barista dan juga menjelaskan perbedaan nih, apa sih kopi Arabica, apa sih kopi Robusta. Dan juga yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa memilih produk kopi yang sesuai dan juga yang tepat digunakan bila nanti Bapak Ibu bekerja atau kembali lagi ke coffee shopnya. Nah, manfaat pelatihan ini adalah memahami tugas dan juga fungsi barista sebagai profesi yang menjanjikan di masa depan. Aduh, udah pasti ya, nanti kalau Latif udah tamat, udah pasti nanti langsung bisa ngelamar profesi barista ya, karena kalau misalnya profesi barista itu sangat menjanjikan dibandingkan dengan profesi waiter pastinya. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti penasaran sih, apa sih pengertian barista ya? Barista merupakan salah satu profesi yang terbilang keren dan juga banyak peminatnya saat ini. Karena jika mendengar kata barista, tentu yang terlintas adalah kopi ya, bukan teh ya. Barista juga sebutan bagi orang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat dan menyanyikan minuman berbasis espresso. Nah, udah tahu ya espresso itu seperti apa. Dan juga minuman kopi yang diekstraksi melalui mesin, itu namanya espresso. Tapi kalau misalnya kita minum kopi di kedai-kedai Tengku, itu namanya apa? Kopi juga, tetapi kopi tubruk. Karena kopi tubruk merupakan kopi khas dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya akan tampilkan gambar yaitu mengenai jenis-jenis espresso base menu. Nah, nanti kali ini kita akan teori dulu, tetapi besok pada saat jam praktek kita akan belajar mengenai menu-menu yang ada di espresso base ini. Yang paling utama adalah espressonya sendiri, ya. Dan setelah espresso kita ada americano. Nah, americano ini itu biasanya lebih encer dibandingkan dengan espresso dan standarnya adalah 110 ml. Kalau dengan espresso itu 3, berapa Pak Lutfi? Berapa mili Pak Lutfi? 30 mili. 30 mili benar ya, 30 mili. Kalau americano itu standarnya adalah 110 mili. Dan juga kalau bisa dicampur dengan fresh milk itu bisa jadi latte. Ya, kemudian kalau dicampur dengan full cream itu bisa jadi cappuccino, dan juga ada kalau dicampur dengan coklat bisa jadi mochaccino. Nah, jadi dari sebuah kopi espresso bisa menghasilkan berbagai macam menu espresso base. Dan ini nanti kita akan praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Nah, tadi yang paling utama nih, udah pada tahu belum nih jenis kopi Arabica dan Robusta, ya. Nah, jenis kopi Arabica dan Robusta itu perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya untuk jenis kopi Arabica itu biasanya di atas permukaan laut 1000 dpl, dan itu biasanya dia cita rasanya lebih kepada fruity dan terasa asamnya serta memiliki cita rasa yang tinggi. Kenapa? Karena kopi memiliki sifat menyerap. Misalnya sebelah-sebelahnya ada jeruk, jadi kopi itu akan terasa jeruk. Nah, apalagi dengan Arabica, dia akan lebih terasa fruity dan juga akan kaya akan rasa. Nah, kalau Robusta apa nih? Nah, Robusta ini merupakan kopi yang tingginya itu di 900 di bawah DPL, jadi kalau misalnya 700, 500 DPL, makanya banyak sekali kopi-kopi yang dari Robusta, dari bijinya juga itu nanti akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Dan cita rasa dari Robusta ini adalah cita rasanya lebih pahit. Kenapa? Karena Robusta itu tinggi sekali akan kafeinnya. Nah, di sini saya akan mengenalkan alat-alat manual brewing. Nah, ya. Waduh, ini apalagi ya alat-alat manual brewing ya. Nah, alat-alat manual brewing ini merupakan alat-alat peracik kopi yang menggunakan metode manual. Jadi seandainya Bapak Ibu nanti mau bikin espresso, bisa nggak pakai alat manual brewing? Bisa, ya. Jadi nggak ada istilah nanti ketika mati lampu kopi nggak bisa tersaji. Kenapa? Ya nggak ada mesin. Padahal kita bisa ekspor dengan menggunakan alat manual brewing. Di sini Bapak Ibu bisa lihat
gambar-gambarnya di sini ada fan press, ya, ada fan press, ada mocha pot. Nah, mocha pot ini seandainya nanti di coffee shop itu mati lampu, ya, kita bisa menggunakan pembuatan espresso dengan penggunaan mocha pot. Dan juga di sini ada V60. V60 ini metode V60, ya, metode yang menggunakan brewing, dan akan lebih enak penggunaan alat-alat manual brewing ini yaitu dengan menggunakan jenis kopi arabica. Tapi kalau saya sukanya robusta, kita pakai alat apa? Kalau misalnya Bapak Ibu suka penggunaan robusta, Bapak Ibu bisa pakai alat Vietnam drip, ya, Vietnam drip itu yang paling bawah. Alat Vietnam drip ini bisa digunakan dicampur dengan susu. Jadi ini merupakan alat yang berasal dari Vietnam. Dan juga campuran yang paling pas itu adalah penggunaan dengan SKM ataupun creamer, dan juga penggunaan kopinya yaitu dengan robusta. Nah, kemudian ada Turkish. Nah, Turkish ini merupakan alat manual brewing yang berasal dari timur. Nah, cara penyajiannya itu memasaknya dengan penggunaan dari pasir, ya. Nah, pasti makin penasaran ya Bapak Ibu ya. Untuk prakteknya nanti minggu depan pada session praktek manual brewing kita akan cobakan semuanya. Nah, yang tadi nih pasti penasaran ya, perbedaan antara jenis kopi arabica dan jenis robusta. Nah, yang pertama dari segi rasa. Jadi arabica memiliki rasa yang smooth dan juga yang manis serta rasa buah. Ya, kalau misalnya kafeinnya itu lebih rendah dibandingkan dengan robusta, dan juga kopi arabica dan robusta ini digunakan biasanya untuk, kalau robusta itu lebih banyak digunakan untuk produk-produk instan kopi, ya, nggak usah disebut mereknya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasaran. Oke, bedanya tadi apa sih barista dan bartender? Nah, barista di sini penggunaan barista itu biasanya kita coffee base. Jadi semua penggunaan kopi, alat kopi, bahan kopi itu penggunaannya yaitu yang diracik oleh barista. Sementara kalau bartender itu dia meracik minuman mocktail ataupun alkohol ataupun non alkohol. Nah, juga barista itu adanya di coffee shop. Sementara kalau bartender adanya di pub ataupun di klub malam. Nah, dari jam kemudian dari barista juga kopi menggunakan kopi mesin ataupun brewers. Sementara kalau bartender itu menggunakan peralatan bar ataupun bar tools, ya. Dan jam kerjanya dari barista itu yaitu daily work, yaitu dari pagi sampai sore atau sampai malam. Sementara kalau bartender itu dimulai dari maghrib ataupun sore sampai pagi. Jadi jam kerjanya berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kesimpulannya profesi barista yaitu profesi yang sangat paling dinikmati oleh anak muda saat ini. Kenapa? Karena nggak hanya kaula muda, tetapi juga bahkan para owner coffee shop. Sekarang banyak sekali mereka beralih fungsi, yang tadinya mereka menjadi menjual restoran, tapi sekarang mereka menambah produk minuman kopi pada masa saat ini. Jadi kalau dulu kopi hanya dicampur dengan susu saja ataupun dengan creamer, tetapi sekarang bisa seorang barista bisa meracik lebih dari susu ataupun dari creamer, yaitu dengan penggunaan rempah-rempah. Ini nanti kita ada menu spesial namanya signature coffee drink. Bapak Ibu bisa meracik minuman Bapak Ibu sesuai dengan kesukaannya atau minatnya. Jadi signature coffee drink ini bisa Ibu buat nih menunya nih nanti di setelah kita praktek, ya. Jadi teknik-teknik yang digunakan nanti kita juga akan bisa, kalau misalnya kita espresso base berarti kita penggunaan dengan mesin, kalau manual brewing kita penggunaan dengan alat-alat manual brew, ya. Jadi kopi ini tergantung kepada penikmatnya. Jadi kalau misalnya dia pengen di proses manual, dia akan bisa menggunakan seluruh metode alat tersebut.
Oke, saya mau nanya ya. Coba ada yang bisa jelaskan perbedaan antara latte dan cappuccino? Ada yang bisa, Pak? Ya kalau latte ya, pengetahuan saya itu foaming susunya lebih banyak. Karena cappuccino itu lebih sedikit, tapi keduanya memang mengandung caramel atau whipped cream juga bisa. Oke. Jadi kalau kita mau beli itu apakah latte atau cappuccino, biasanya kita tinggal meletakkan aja ke sendok kecil ya. Nah, kalau sendok kecilnya itu lambat jatuh, itu cappuccino. Sorry, itu latte. Karena foaming susunya lebih tebal. Oke, berarti udah paham ya. Jadi benar sekali bedanya latte dan cappuccino adalah terletak di foaming susu, ya. Tapi saya mau nanya Bu, Belum, Pak. Oke. boleh tanya ya? Ya, boleh. Oh, mau nanya apa nih, Pak? Ya. Saya mau berikan pertanyaan, Bapak langsung mau nanya aja nih ya. Kayaknya udah tahu jawaban nih. Bukan, saya tadi agak penasaran. Apa sih perbedaannya antara cappuccino dengan kopi Sanger ya? Oke, cappuccino dengan kopi Sanger. Ya. Baik, kalau misalnya banyak kan barista suka ditanya ya, bedanya apa sih padahal menggunakan sama-sama dengan mengenal susu. Kalau misalnya cappuccino itu biasanya kita menggunakan full cream, Pak. Tapi kalau misalnya Sanger, kita penggunaannya yaitu dengan susu creamer, full cream. Dengan creamer. Ya, ataupun condensed milk. Nah, itu atau susu Sama, aren ya, manis Pak. lah ya. Iya. Kalau itu kan bukan susu, Pak ya, creamer ya, Pak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Sanger itu merupakan salah satu kopi lokal yang kalau artinya sih sama-sama ngerti. Jadi memang banyak sekali di kedai-kedai kopi sekarang orang minta menu kopi Sanger. Tapi seandainya misalnya bisa nggak kita bikin Sanger kekinian? Bisa dengan penggunaan espresso, Pak. Tapi Sanger espresso ya? Sanger espresso benar sekali. Jadi kalau cappuccino menggunakan full cream, kalau Sanger menggunakan condensed milk ataupun susu creamer. Ya. Ada lagi Bu, kadang-kadang kita ketemu teman-teman yang berasal dari Aceh itu namanya Sarabi. Oh iya, itu Sanger Arabica, Pak. Ya. Jadi dia tetap Sanger tapi nggak menggunakan Robusta. Ya, dia bisa menggunakan dengan Arabica, Pak. Dan rasanya akan lebih manis, Pak. Agak asam Bu. Agak asam ya? Ya, karena kan Arabica agak asam ini. Makanya katakan dia Sarabi. Iya, benar-benar. Sanger Arabica. Ya, itu kembali lagi kepada penikmatnya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sukanya penggunaan dengan kopi robusta ataupun kopi black ataupun penggunaan dengan arabicanya sendiri, itu tergantung dari minat kembali kepada customer ataupun konsumen kita, seperti itu. Baik, tadi Mbak Lutfi udah banyak kali pertanyaan, saya pengen bikin evaluasi yang pastinya nanti di sini saya ingin meminta tugas tambahan, yaitu tolong membuat, yaitu mencari informasi tentang menu kopi kekinian dan tolong dibuat dalam clipping. Ya, di dalam clipping tugas. Iya Bu, tanya gambar-gambar berarti ya Bu? Ya, gambar dan penjelasannya, Pak. Jadi boleh diambil dari Google, tapi lebih bagus sih dikerjakan sendiri, Pak. Karena kadang-kadang dari Google itu suka banyak yang ngawur. Ya, Pak. Ya, ini tolong dikerjakan ya. Supaya kita tahu nih udah sampai di mana Bapak Ibu pemahamannya tentang barista. Oke, saya kasih waktu 30 menit. Apa ini soalnya mau dibawa pulang aja? Di rumah. Semuanya Bu. Di rumah aja ya. Oke, nanti tolong dikirim ke WA ya. Ya. Oke, terima kasih. Gitu ya. Nah, ini tadi soalnya udah dicatat semuanya? Udah. Udah Nanti ya? boleh dikirim via WA nggak Bu? Boleh, Pak. Udah pada tahu nggak ya saya? Udah Belum tadi ya? udah catat. Oh, udah catat ya, Pak ya. Kasih Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon semua tugas dicatat yang benar dan dirapikan, serta seluruh peralatan tulis tolong dirapikan, jangan ada sampah di bawah meja, ya. Dan kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh.